Bab 116, Intervensi Kekaisaran Duanren. Namun, dengan situasi anarkis saat ini, Wang Xiaolong tidak terburu-buru untuk pergi ke danau pencerahan. Dia terus berlatih di halaman setiap hari, menunggu waktunya untuk melihat apa yang terjadi. Sebenarnya, itu akan sia-sia bahkan jika Wang Xiaolong bergegas ke danau pencerahan karena ada cukup banyak waktu sampai harta karun surgawi lahir. Apalagi, pasukan kerajaan Yue masih berjaga di area tersebut dan mereka belum mundur. Hal yang paling penting adalah bahwa harta karun surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditundukkan oleh siapapun, sama seperti pagoda harta karun Linglong, salah satu dari 10 harta karun surgawi teratas membutuhkan orang-orang dengan bakat roh bela diri tingkat 13 ke atas untuk mengendalikan mereka. Oleh karena itu, 5 hari datang dan pergi begitu saja. Pada hari kelima, ketika Wang Xiaolong sedang berlatih di halaman, Fei Hao masuk dan melaporkan kepadanya, Sovereign, bawahan ini telah mengetahui bahwa sekte pedang besar kerajaan Baolong ada di sini. Sekte pedang besar. Sebuah tepi berkilauan di mata Wang Xiaolong. Siapa? Fei Hao menjawab dengan hormat. Ye Chen dan Lin Ziren ada di sini. Mereka membawa cukup banyak tetua dan murid sekte pedang besar bersama mereka. Sekte pedang besar sebelumnya tuan pemimpin sekte Liu Wei, Ye Chen. Setelah Liu Wei terbunuh di Wong Clan Manor oleh Marsekal Hao Tian, adik laki-lakinya, Lin Ziren, mengambil alih posisi pemimpin sekte. Tanpa diduga, keduanya datang ke sini. Selain sekte pedang besar, patriark keluarga bela diri kerajaan Baolong, Ning Nuang, juga ada di sini secara langsung. Fei Hao lalu menambahkan, "Oh, patriark Ning Wong keluarga martial Ning juga datang." Wang Xiaolong menatap Fei Hao. Ya, juga sekte pedang berjubah ungu kerajaan Laut Tawan dan pemimpin sekte mereka membawa banyak orang ke sini. Fei Hao mengangguk, termasuk Clear Cloud Pavilion Cloud Sea Kingdom. Fei Hao melaporkan satu per satu kekuatan dan kekuatan mereka yang telah mengalir ke kerajaan Yue selama beberapa hari terakhir ke Wang Xiaolong. Sekte pedang berjubah ungu, sekte nomor 1 kerajaan Laut Tawan. Clear Cloud Pavilion adalah kekuatan pedagang terbesar kerajaan Laut Tawan dan pengaruhnya meliputi seluruh kerajaan Laut Tawan. Mereka bahkan membuka banyak cabang Clear Cloud Pavilion di kerajaan tetangga. Sepertinya cukup banyak orang yang datang. Ketika Fei Hao selesai melaporkan, senyum tipis melintas di wajah Wang Xiaolong. Suasana di sekitar danau pencerahan akan lebih hidup dalam beberapa hari mendatang. Meskipun ada banyak kekuatan yang kuat yang telah tiba, Wang Xiaolong malah senang dan bukannya khawatir, seperti yang dia katakan sebelumnya, semakin banyak kekuatan semakin baik, semakin kacau semakin baik. Sementara Fei Hao memperbarui Wang Xiaolong tentang pergerakan baru-baru ini di danau pencerahan, Raja Kerajaan Yue, Fan Zhe, juga mendengarkan laporan dari Panglima Angkatan Darat Marsekal yang bertanggung jawab untuk menjaga danau pencerahan, dan kerutan di alisnya semakin dalam dan lebih dalam. Yang mulia, semakin banyak kekuatan yang tiba di danau pencerahan, sekte pedang besar kerajaan Baolong, keluarga martial Ning, Lembah Sembilan Phoenix, dan sekte pedang berjubah ungu kerajaan Laut Tawan. Bahkan Clear Cloud Pavilion telah mengirim seseorang ke sini. Selanjutnya, barusan kepala marsekal tentara yang menjaga danau pencerahan bernama Centong ini mulai ragu menyelesaikan laporannya. Berbicara. Baru saja apa? Fan Zhe bertanya dengan suara serius. Baru saja, kerajaan Baolong, kerajaan Laut Tawan, kerajaan Empat Musim, kerajaan Tusker Besar, sejumlah utusan kerajaan ini bersekutu bersama dan datang kepada kami mengatakan bahwa jika kami tidak menarik pasukan yang ditempatkan di sekitar danau pencerahan, maka 7 kerajaan akan bergandengan tangan dan menyerang kerajaan Yue kita. Kepala Marsekal Centong melaporkan dengan jujur. Apa? Mereka berani. Kerajaan kecil ini, jika saya tidak menunjukkan kepada mereka beberapa warna dan mereka akan berani membalikan langit. Pangeran Fan Yizhe, yang sedang duduk di singgasana pangeran sangat marah ketika mendengar ini. Biasanya, kerajaan kecil ini selalu menunjukkan sikap hormat di depan kerajaan Yue, belum lagi mengeluarkan kentut, mereka bahkan tidak berani bernapas sedikit lebih keras. Sekarang, mereka benar-benar memiliki keberanian untuk bersatu melawan kerajaan Yue. Mendengar ini, cahaya tajam bersinar di mata kerajaan Yue. Raja Fan Zhe
memancarkan sikap agung seorang raja yang tak terlihat, menyebabkan kepala Marsekal Centong menundukkan kepalanya saat butir-butir keringat muncul di dahinya. Terus minta angkatan darat menjaga danau pencerahan, namun, mundur dan jaga satu arah dan batalkan larangan militer, lindungi satu sisi, dan batalkan larangan militer. Kepala Marsekal Centong terperangah. Meskipun tentara tidak ditarik, menghapus larangan militer sama dengan membiarkan banyak kekuatan berbeda datang dan pergi di danau pencerahan sesuka mereka. Ini adalah kompromi dengan 7 kerajaan kecil yang menyamar. Royal Father, kita tidak bisa membatalkan larangan militer. Pangeran Van Yizhe menolak dengan cemas, harta karun yang lahir di danau pencerahan kali ini kemungkinan besar adalah cukup, jangan katakan lagi. Raja Yuai mengangkat tangan untuk memotong kata-kata putranya, dan berkata kepada Centong, saya akan mengirim 3 ahli Xiantian dari istana untuk membantu Anda. Bagaimanapun juga, harta karun besar di danau pencerahan tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. 3 ahli Xiantian. Metu Centong berbinar, dan menyapa raja dengan hormat. Ya, tolong yakinkan Yang Mulia, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan harta karun yang luar biasa. Pergi sekarang. Tidak lama setelah itu, tentara di sekitar danau pencerahan mundur ke satu arah dan berita tentang pencabutan larangan militer menyebar dengan cepat. Fei Hou segera membawa berita ini ke Wang Xiaolong begitu dia mendapatkannya. Oh, larangan militer dicabut. Wang Xiaolong sangat senang dengan pesan ini. Benar, yang berdaulat, apakah kita menuju ke danau pencerahan sekarang? Fei Hou bertanya. Wang Xiaolong tampak muram ketika dia bertanya, menurut perkiraan Anda, kapan harta karun di danau pencerahan ini akan lahir? Fei Hou tertegun. Wang Xiaolong akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dan dia merenung sejenak dan menjawab, mungkin dalam 10 hari lagi. Wang Xiaolong mengangguk, kalau begitu kita tunggu sebentar lagi. Sejak larangan militer dicabut, kekuatan yang melonjak akan bergegas bersaing satu sama lain untuk memasuki danau terlebih dahulu, menciptakan beberapa waktu yang paling bergejolak. Tidak cocok untuk masuk pada jam sibuk ini. 3 hari berlalu. 3 hari terakhir ini, frekuensi kedatangan Fei Hou dan melaporkan situasi terkini kepada Wang Xiaolong meningkat, sebanyak beberapa kali dalam sehari. Dengan masuknya banyak prajurit ke danau pencerahan, konflik kepentingan menjadi lebih umum, dan pertempuran menjadi lebih brutal dan intens dibandingkan dengan periode ketika larangan militer diberlakukan. Situasi saat ini dapat digambarkan sebagai sungai darah. Pada hari ke-10, ketika Wang Xiaolong sedang berlatih keterampilan pedang Asura di halaman seperti yang dia lakukan setiap hari, Fei Hou masuk dengan ekspresi serius. Menyadari wajah Fei Hou, Wang Xiaolong untuk sementara menghentikan tindakannya. Sovereign, saya baru saja mendapat kabar bahwa Kekaisaran Duanren mengirim seseorang ke sini. Berhenti di depan Wang Xiaolong, Fei Hou melaporkan informasi baru ini. Kekaisaran di Duanren. Hati Wang Xiaolong jatuh dengan kadang, dia sangat terkejut dengan berita itu. Tapi, kerajaan Duanren terletak lebih dari 1 juta li jauhnya dari sini, bahkan dengan mempertimbangkan kecepatan ahli alam Saint, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai kerajaan Yuai dari Kekaisaran Duanren dalam waktu 1 bulan. Meski begitu, orang-orang dari Duanren Empire sudah tiba. Apa yang terjadi? Klan Kekaisaran Duanren menggunakan artefak ruang waktu tingkat Saint. Mengetahui keraguan di hati Wang Xiaolong, Fei Hou menjelaskan lebih lanjut. Artefak ruang waktu tingkat Saint. Ini adalah pertama kalinya Wang Xiaolong mendengar hal seperti itu. Fei Hou mengangguk sebagai penegasan, ya, artefak ruang waktu ini adalah alat terbang yang dibuat oleh para ahli alam Saint. Ia juga dapat berpindah-pindah melalui ruang angkasa dan dengan kecepatan tinggi. Namun, di seluruh Kekaisaran Duanren, hanya klan kekaisaran yang memilikinya. Wang Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka klan kekaisaran kerajaan Duanren akan memiliki artefak ruang waktu seperti ini. Dengan intervensi Kekaisaran Duanren dalam masalah ini, segalanya menjadi lebih rumit. Apakah ada ahli alam Saint di dalam mereka? Wang Xiaolong bertanya. Fei Hou menggelengkan kepalanya, aku masih tidak yakin apakah ada ahli alam Saint pada saat ini, tetapi telah dikonfirmasi bahwa pangeran kedua Kekaisaran Duanren ada di sini, Duan Wuhen. Duan Wuhen. Wang Xiaolong menatap Fei Hou.
Ya, Duan Wuhan ini memiliki bakat tertinggi di antara banyak pangeran dan putri kekaisaran Duanren, yang paling disukai oleh Kaisar Duanren. VIHO melaporkan, berkultivasi hanya selama 200 tahun, dia sudah menjadi ahli Orde ke-9 Xiantian. Perintah ke-9 Xiantian. Meskipun Orde ke-9 Xiantian bukanlah alam suci, itu sangat dekat dengan keberadaan menakutkan dari alam suci. Lalu, tahukah kamu apa semangat bela diri Duan Wuhan ini? Wang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Bab 117, Duan Wuhan. Sambil menggelengkan kepalanya, VIHO berkata, tidak ada yang tahu apa itu semangat bela diri Duan Wuhan. Dikatakan bahwa dia tidak pernah menunjukkan semangat bela dirinya di depan umum. Wang Xiaolong merenungkan masalah ini. Tidak ada yang tahu tentang semangat bela diri Duan Wuhan, atau dia harus mengatakan orang yang tahu sudah mati, dibungkam oleh Duan Wuhan. Jadi, tidak ada seorang pun di dunia luar yang memiliki petunjuk tentang semangat bela dirinya. Namun, Duan Wuhan ini bisa berkultivasi hingga Orde ke-9 Xiantian dalam rentang waktu singkat 200 tahun, jadi tidak diragukan lagi tingkat semangat bela dirinya tidak rendah. Kelas 12, atau melihat Wang Xiaolong dalam pemikiran yang dalam, VIHO tidak berani bersuara untuk menyela. Sovereign, bagaimana kita harus melanjutkan sekarang? Beberapa saat kemudian, VIHO dengan hati-hati bertanya dengan suara rendah. Wang Xiaolong ditarik keluar dari ketermenungannya, bersiaplah, kita akan pergi ke danau pencerahan besok. Meskipun intervensi Kekaisaran Duanren menambahkan variabel yang tidak diinginkan ke dalam situasi, Wang Xiaolong bertekad untuk mendapatkan harta karun surgawi yang muncul di danau pencerahan. Ini adalah kesempatan baginya. Hanya dengan penambahan harta karun surgawi ini dia dapat menerobos ke alam Xiantian dengan kecepatan tercepat, dan itu adalah kartu truf lainnya melawan kakak senior Chen Tianqi. VIHO mengakui perintah Wang Xiaolong dengan hormat dan mundur dari halaman. Setelah VIHO pergi, Wang Xiaolong memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, menelan mutiara naga api, dan terus berlatih. Gunung Arksan, dekat danau pencerahan. Gunung-gunung memeluk danau pencerahan di dadanya, dan Gunung Arksan adalah gunung tertinggi dan terbesar di sekitarnya. Di puncak Gunung Arksan berdiri seseorang yang mengenakan jubah kuning keemasan dan tampak seperti pria paruh baya berusia 30-an. Ada 8 naga kuat seperti hidup yang dibordir di jubah kuning gelapnya. Pria paruh baya itu berdiri di sana dengan tangan di belakang, melihat ke arah danau pencerahan di depannya. Berdiri di puncak Gunung Arksan, seseorang dapat melihat seluruh danau dalam sekejap. Meskipun pria paruh baya itu hanya berdiri di sana dengan tenang, momentum yang luar biasa datang dari tubuhnya, memancarkan aura mulia yang tak terlihat dari seseorang di atas yang lain seolah-olah dia adalah langit di atas dan yang lainnya ada di kakinya. Saat ini, sekelompok orang mencapai puncak Gunung Arksan dari kaki gunung, dan mereka menghentikan langkah 10 meter dari pria paruh baya berjubah kuning itu. Masing-masing memiliki ekspresi hormat di wajah mereka saat mereka memberi hormat. Kami para menteri yang rendah hati memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran kedua. Di tengah-tengah kelompok orang ini, Raja Kerajaan Yuai, Fan Zhe, adalah salah satunya. Orang-orang ini berasal dari Kerajaan Yuai serta utusan dari kerajaan tetangga. Kerajaan Yuai, Kerajaan Baolong, dan sisanya yang telah bersumpah setia kepada Kekaisaran Duanren. Itulah mengapa meskipun Fan Zhe adalah raja sebuah kerajaan, mereka juga merupakan bawahan kerajaan Duanren. Ketika sekelompok orang ini mengetahui kedatangan Duan Wuhan di danau pencerahan, semua orang berlari ke sana untuk memberikan penghormatan. Duan Wuhan hanya berdiri dengan tangan terkatup di belakangnya, suara apatis melayang dengan angin sepoi-sepoi, bangunlah. Terima kasih banyak, Yang Mulia Pangeran kedua. Fan Zhe dan semua orang berterima kasih dengan hormat dan perlahan bangkit. Meskipun saya di sini di danau pencerahan, kalian semua tidak punya alasan untuk khawatir. Ketika harta karun besar muncul dalam beberapa hari mendatang, saya akan mengizinkan Anda semua untuk bergabung dalam keributan. Duan Wuhan mengumumkan. Mendengar kata-kata ini, semua orang dalam kelompok itu diam-diam bahagia di dalam hati mereka. Ini adalah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Pangeran kedua. Duan Wuhan melambaikan tangannya,
kalian semua bisa pergi sekarang. Mengakui perintah untuk pergi, sekelompok orang mundur dari pandangan dan meninggalkan gunung. Ketika semua sudah pergi, ahli yang mengikuti Duan Wuhan dari Kekaisaran, San Liang, berjalan ke arahnya sambil berkata, "Yang mulia, Anda mengizinkan mereka untuk memperebutkan harta?" Pada saat itu, bukan tanda tanya. Wajah tabah Duan Wuhan tenang, "Jadi bagaimana jika saya membiarkan mereka mencoba peruntungan? Apakah menurut Anda harta karun surgawi adalah sesuatu yang bisa ditundukkan oleh badut ini? Membiarkan mereka memiliki secercah harapan bukanlah hal yang buruk, masih ada waktu 10 tahun sampai pemilihan murid Dewa Templar. Harta karun surgawi danau pencerahan ini hanya bisa menjadi milikku." San Liang berkata, "Ketika harta karun surgawi lahir, hanya Yang Mulia Kaisar yang memiliki kemampuan untuk menaklukkannya, dan 10 tahun kemudian, Yang Mulia pasti akan dipilih sebagai murid Dewa Templar." Duan Wuhan mengangguk, matanya menatap cakrawala yang jauh. Langit berangsur-angsur menjadi gelap saat malam turun dan surut lagi saat pagi tiba. Ketika cahaya pertama menyingsing, Wang Xiaolong mengakhiri latihannya dan keluar dari ruang pagoda harta karun Linglong. 1 bulan pelatihan terfokus telah meningkatkan kekuatan Wang Xiaolong secara eksponensial sekali lagi, sedangkan gerakan petir melimpah sekarang jauh lebih mematikan dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengalahkan Yang An. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Wang Xiaolong melihat bahwa Fei Hou sudah menunggunya. Wang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan Fei Mansion dan langsung menuju ke arah danau pencerahan. Selain Fei Hou, Wang Xiaolong tidak membawa 1 orang pun. Semakin banyak orang yang mereka miliki dalam perjalanan ini, semakin banyak perhatian yang tidak perlu yang akan mereka tarik. Larangan militer di danau pencerahan dicabut dan darurat militer di kota kerajaan Yuai juga dicabut. Keduanya meninggalkan kota dengan lancar. 2 jam kemudian, mereka tiba di danau pencerahan. Berdiri di depan danau aqua marine yang jernih, Wang Xiaolong merasa agak sedih. Setelah harta karun surgawi lahir, berapa banyak darah orang yang akan mewarnai danau yang murni dan jernih ini menjadi merah tua? "Sovereign, ayo cari tempat istirahat untuk saat ini?" Fei Hou bertanya beberapa saat kemudian. Wang Xiaolong mengangguk. Tepat ketika mereka berbalik ingin pergi, tangisan aneh dan sedih datang dari dalam danau, kadang tajam dan kadang terdengar seperti seseorang mendesah dengan ratapan, dicampur dengan kesedihan penuh kemarahan yang menunggu untuk keluar, membuat orang tidak nyaman mendengarnya. Sejak manifestasi penglihatan terjadi 1 bulan yang lalu, suara aneh semacam ini mulai bergema dari danau pencerahan, dan frekuensinya semakin sering, hampir setiap jam sekali, Fei Hou menjelaskan. Wang Xiaolong berbalik, melihat ke tengah danau pencerahan tempat tangisan aneh itu berasal. Permukaan danau yang awalnya tenang mulai beriak dan melonjak dalam kekacauan, mirip dengan binatang besar yang mengancam yang akan membebaskan diri dari dasar danau. Dan pada titik ini, pagoda harta karun Linglong di dalam tubuh Wang Xiaolong bergetar dan menunjukkan tanda-tanda terbang keluar. Wang Xiaolong tertegun, dia dengan cepat memanfaatkan tubuh Linglong emas, baru kemudian pagoda harta karun Linglong terdiam. Permukaan danau juga kembali tenang seperti semula setelah tangisan aneh berhenti. "Ayo pergi," Wang Xiaolong berkata kepada Fei Hou. Dia memiliki perasaan bahwa harta karun surgawi akan muncul dalam 2 hari ke depan. Frekuensi tinggi dari tangisan aneh yang berasal dari danau adalah salah satu indikasi firasatnya. Meninggalkan, mereka menemukan puncak di dekat danau. Menemukan tempat, keduanya duduk bersila sambil menunggu dengan sabar kelahiran harta karun surgawi. Mengintai dari puncak gunung tempat mereka berada, mereka dapat melihat sebagian besar area danau pencerahan dengan jelas. Itu adalah tempat yang bagus. Namun, segera setelah Wang Xiaolong dan Fei Hou duduk, sekelompok pria dan wanita muda, kira-kira total 20 orang yang mengenakan jubah hitam lembut dengan sulaman totem burung mistis di dada mereka, mendatangi mereka. Ketika sekelompok pria dan wanita muda ini berhenti di depan Wang Xiaolong dan Fei Hou, salah satu pria muda keluar dari grup dan berkata kepada Wang Xiaolong, "Adik laki-laki ini, kami menyukai lokasi ini terlebih dahulu sebelum Anda, kami akan menyusahkanmu untuk meninggalkan tempat ini sekarang, indah dulu." Ekspresi Wang Xiaolong tetap menyendiri, "Bagaimana jika kita menolak untuk pergi?
Bajingan kecil, jangan memaksakan keberuntunganmu. Pria muda lainnya berjalan keluar dari kelompok. Kakak senior Wu menyuruhmu pergi, jadi kamu seharusnya bersujud dan pergi dengan patuh. Jika Anda tidak enyah saat ini, jangan salahkan kami karena terus terang. Apa gunanya banyak bicara dengan mereka, naik dan bunuh saja mereka, bukankah masalahnya akan selesai lebih cepat dan lebih mudah seperti itu? Pada titik ini, wanita muda lain dari kelompok itu menyela. Pria muda pertama yang berbicara menatap Wong Xiaolong dan berkata, "Adik, kamu juga mendengar apa yang mereka katakan, temperamen junior brother dan junior sister saya tidak sebaik saya. Menurut pendapat saya, Anda lebih baik pergi dengan cepat. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu hanya untuk satu tempat." Wong Xiaolong dan Fei Hao saling pandang dan berdiri. Bab 118, merangkak dari sini. Senyum cemerlang melintas di wajah kakak senior Wu melihat Wong Xiaolong dan Fei Hao berdiri, memuji mereka dengan murah hati. Adik laki-laki benar-benar seseorang yang tahu bagaimana membungkuk di mana angin bertiup, orang bijak. Dia menganggap kedua orang itu berdiri karena Wong Xiaolong telah mempertimbangkan situasinya dengan benar dan berencana untuk pergi. Tunggu. Kakak senior Wu, bukankah terlalu murah hati membiarkan mereka pergi begitu saja? Pemuda jangkung dan kurus yang tadi berbicara tiba-tiba angkat bicara lagi. Benar, mereka tidak bisa pergi dari sini begitu saja. Pemuda lain dalam kelompok itu, seorang gendut menyindir mendukung. Kakak senior Wu memandang kedua saudara mudanya dengan masam, ini tanda tanya. Pria muda jangkung dan kurus mengarahkan kata-katanya pada Wong Xiaolong dan Fei Hao, demi kakak senior Wu, kami tidak akan terlalu mempermalukanmu. Bagaimana dengan ini, kalian berdua bisa pergi tapi kalian harus merangkak lewat sini. Kemudian, dia berdiri di tengah jalan dan merentangkan kakinya, satu jari menunjuk ke bawah selangkangannya. Pria dan wanita muda dari kelompok itu tertawa mencemooh sambil menonton dari samping. Kemudian, kakak senior Wu berbalik ke arah Wong Xiaolong dan Fei Hao dengan ekspresi sulit di wajahnya. Adik, maaf, niat saya adalah untuk membiarkan Anda meninggalkan tempat ini dengan damai, tetapi sepertinya kakak junior saya bermaksud agar Anda pergi dengan merangkak di bawah celananya. Aku hanya bisa salah sedikit padamu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak pada akhirnya. Bagaimana kalau kamu mengucapkan kata-kata yang baik dan memohon pada adikku, mungkin dengan cara ini Anda tidak perlu merangkak ke bawah celananya untuk pergi, dia menyarankan sambil tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Namun, sebelum nada tawa pertama jatuh, sebuah cakar muncul dan suara tawa hangatnya tiba-tiba terpotong. Dia memandang Wong Xiaolong dengan kaget dan ketakutan. Pada titik ini, tangan Wong Xiaolong mencengkeram tenggorokannya dengan kuat, menghancurkan tenggorokannya saat darah perlahan menyembur keluar. Siapa yang memberitahumu bahwa kami ingin pergi? Mata dingin Wong Xiaolong tertuju pada kakak senior Wu ini dan kemudian tangannya memberikan sedikit tekanan, suara tulang patah berderak sekeras guntur. Mata kakak senior Wu menonjol dari rongga matanya saat dia menatap Wong Xiaolong dengan ketakutan. Pada saat berikutnya, kepalanya terkulai lemas ke satu sisi dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sekelompok anak muda menyaksikan dengan bingung saat Wong Xiaolong menghancurkan tenggorokan kakak senior Wu, tawa mereka menghilang, pergantian peristiwa terlalu mendadak. Ini termasuk pemuda jangkung kurus yang berdiri di tengah jalan dengan kaki terbentang menunggu Wong Xiaolong dan Fei Hao merangkak ke bawah. Dia membatu seperti patung, tetap dalam posisi yang sama. Selanjutnya, kakinya yang melebar mulai bergetar tak terkendali. Dalam sepersekian detik tubuh lunak kakak senior Wu jatuh ke tanah, Fei Hao di belakang Wong Xiaolong melintas, dan dia dalam sekejap mencapai pemuda jangkung kurus itu. Mengangkat satu kaki ke atas, Fei Hao mengirim tendangan kejam ke arahnya. Namun, tendangan itu tidak ditujukan ke dada, tendangan Fei Hao langsung menuju ke tengah selangkangan pemuda itu. Suara jernih dan tajam terdengar tidak berbeda dengan suara telur pecah. Pria jangkung kurus itu mengeluarkan lolongan tragis seperti pekikan babi saat disembelih sambil mencengkeram alatnya, melompat-lompat kesakitan. Hal saya. Barangku rusak, dia berteriak dengan tidak masuk akal. Pada saat ini, anggota kelompok lainnya akhirnya pulih kembali. Kakak Zhang.
Pria gendut itu bergegas menuju pemuda jangkung kurus itu dan bertanya dengan cemas, "Kakak Seng, seberapa parah lukamu?" "Jelas, kata-katanya berlebihan, alat pemuda jangkung kurus itu hancur, seberapa baik dia bisa bertahan?" Sisanya mengepung Wang Xiaolong dan Fei Hao di tengah dengan aksi cepat. "Kamu benar-benar berani membunuh seorang murid dari Lembah Sembilan Phoenix saya." Wanita muda yang ingin membunuh Wang Xiaolong dan Fei Hao itu langsung berteriak. "Jadi bagaimana jika aku membunuhnya?" Wang Xiaolong membalas. Faktanya, dia sudah tahu bahwa kelompok pria dan wanita muda ini adalah murid dari Lembah Sembilan Phoenix. Sekali ketika dia sedang berlatih di Silver Moon Forest, dia menemukan pohon sikas di gua bawah tanah dan juga telah membunuh 2 murid dari Lembah Sembilan Phoenix pada waktu itu. Dia bahkan menemukan sebuah buku berjudul Treasure Mirror dari salah satu mayat. "Jadi bagaimana jika aku membunuhnya?" Kemarahan wanita muda itu memuncak mendengar jawaban Wang Xiaolong. Namun, saat dia ingin menyerang, wanita muda lain di belakangnya menahannya dan membujuk, "Kakak Feng, belum terlambat untuk bergerak setelah guru ada di sini. Kakak senior Wu adalah Horde ke-8 awal sedangkan kakak senior Zhang adalah puncak dari Horde ke-7 akhir. Terlepas dari kekuatan mereka, tak satu pun dari mereka berhasil menghindari serangan Wang Xiaolong dan Fei Hao. Menurut pendapat gadis itu, meski mereka memiliki lebih banyak orang, itu bukan jaminan bahwa mereka bisa melawan kedua lawan ini." Kakak senior Feng ragu-ragu ketika mendengar ini. Melihat reaksi mereka, Wang Xiaolong mengirimkan sinyal metu kepada Fei Hao dan Fei Hao mengangguk dengan cerdik. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan diayunkan keluar, seberkas cahaya pedang berkedip dan menghilang. Pemuda jangkung kurus yang melompat-lompat kemana-mana mencengkeram selangkangan celananya sambil melolong, tiba-tiba menghentikan semua gerakannya tanpa ada tanda-tanda. Tangannya mengendur, matanya terbelalak saat dia jatuh ke tanah. Darah merah cerah menyembur seperti air mancur. "Kakak Zhang." 9 murid Phoenix yang mengelilingi Wang Xiaolong dan Fei Hao dalam lingkaran menjerit dan berteriak, ketakutan. Lemak itu mundur ketakutan. Tapi, saat dia mundur, Fei Hao melambaikan pedang panjangnya lagi dan sinar pedang lainnya melintas, seperti pemuda jangkung kurus, gendut itu jatuh lemas. Menyaksikan pria jangkung, kurus, dan gendut terbunuh hanya dengan satu serangan dari pedang panjang Fei Hao, murid 9 lembah Phoenix yang tersisa berubah menjadi hijau. "Semuanya jangan takut, kami." Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia merasakan tenggorokannya diremas dengan erat, dan tidak bisa bernapas ketika pupilnya menyusut ketakutan ketika dia melihat itu adalah Wang Xiaolong di ujung lengan. Dia berjuang untuk mengatakan berbicara. Cahaya dingin bersinar di mata Wang Xiaolong, memberikan tekanan pada tenggorokannya dan suster senior Feng ini meninggal dengan mulut ternganga. "Kamu benar, tidak perlu omong kosong, membunuh secara langsung adalah cara terbaik." Wang Xiaolong menggumamkan persetujuan dengan ekspresi dingin di wajahnya, tangan kanannya melepaskannya dan tubuhnya roboh ke tanah. Jeritan murid 9 lembah Phoenix memenuhi udara, dan mereka mundur sejauh mungkin dari Wang Xiaolong. Fei Hao tetap berdiri di tempat yang sama. Mengangkat pedang panjangnya, dia melakukan gerakan yang dianggap sangat aneh di mata para murid Nine Phoenix Valley. Fei Hao mengarahkan ujung pedang ke langit dan menebas dengan gerakan tiba-tiba. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah dari pedang panjang seperti bunga mekar yang cerah di udara. Bunga pedang berputar dengan kecepatan tinggi, bolak-balik di samping murid 9 lembah Phoenix ini. Sebelum menghilang, sekelompok pria dan wanita muda jatuh ke tanah satu per satu, masing-masing ditandai dengan lambang pedang bunga yang menawan di leher mereka dengan darah merah mengalir keluar dari lambang bunga itu, membuat tanah menjadi merah. Agak jauh, penonton yang senang sambil menikmati pertunjukan bagus dari kesulitan Wang Xiaolong dan Fei Hao langsung menunjukkan rasa hormat di wajah mereka mengingat kekuatan mereka. "Siapa yang berani membunuh murid dari Lembah 9 Phoenix saya?" tanda seru. Begitu murid-murid ini jatuh ke tanah, dari jauh, lolongan marah menembus udara dan siluet datang menusuk ke arah gunung tempat Wang Xiaolong berada. Banjir gambar tombak berputar seperti angin kencang, mengarah ke dada Fei Hao. Mata Fei Hao menyipit dengan sungguh-sungguh dan pedang panjang di tangannya menebas badai cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menabrak tombak yang masuk.
Serangkaian ledakan bergema mengaduk, aliran udara dan menimbulkan angin kencang menyapu ke empat arah. Kaki lawan menyentuh tanah, itu adalah pria Paruhbaya. Jubah yang dikenakan pria Paruhbaya itu mirip dengan jubah yang ada pada murid 9 lembah Phoenix, hanya warna burung mitos di dadanya yang berbeda. Saat pria Paruhbaya itu melayang turun, aliran darah internalnya kacau. Dia memandang VIHOU dengan kaget, dan pada saat ini, 3 lelaki tua lainnya yang mengenakan jubah penatua dari lembah 9 Phoenix bergegas mendekat dengan angin bersiul di belakang mereka. Bab 119, bunuh mereka semua. 39 tetua lembah Phoenix tiba di tempat kejadian, wajah mereka terdistorsi karena marah melihat tubuh tak bernyawa dari murid lembah mereka berserakan di tanah. Cuan lembah. Mereka bertiga berjalan di belakang pria Paruhbaya itu. Dan identitas pria Paruhbaya itu tidak lain adalah Tuan lembah-lembah 9 Phoenix, Lei Tianxing. Lei Tianxing memelototi Wang Xiaolong dan VIHOU, bicaralah, mengapa kamu membunuh murid-muridku di lembah 9 Phoenix? Mengapa? Wang Xiaolong mengulangi dengan jijik, karena mereka sangat pantas mendapatkannya. Wajah keempat orang itu menjadi gelap, tampak suram. Cuan lembah, bunuh mereka. Niat membunuh naik ke puncak di salah satu mata penatua. Mata Lei Tianxing tetap terfokus pada Wang Xiaolong dan VIHOU, lalu dia berbicara, kamu urus anak itu. Sebuah jari menunjuk ke arah Wang Xiaolong. Ya, Cuan lembah. Tetua lembah 9 Phoenix yang sama bertindak cepat, dan sebelum seseorang dapat berkedip dia sudah berada di depan Wang Xiaolong, sedangkan Lei Tianxing dan 2 tetua lainnya bergabung melawan VIHOU. Bocah malang, matilah. Mata tetua lembah 9 Phoenix berwarna merah tua, menusukkan pedang panjangnya dengan cahaya yang bersinar lebih cepat dari air raksa. Dalam kelompok murid yang telah meninggal, 2 di antaranya adalah murid pribadinya. Apalagi, salah satu dari keduanya juga keponakannya. Menyaksikan tetua lembah 9 Phoenix bergegas mendekat dan menusukkan pedangnya, Wang Xiaolong melambaikan tangannya dan bilah asura muncul. Dengan ayunan, 2 siklon angin melesat keluar, berputar dan berputar tanpa henti. Tetua lembah 9 Phoenix ini adalah ahli Orde ke-10. Namun, dia berada di Orde ke-10 awal, hanya sedikit lebih kuat dari Yang An. Dengan demikian, Wang Xiaolong menggunakan keterampilan pedang asura dari serangan pertama. 2 topan pemintalan Tempest of Hell menghancurkan sinar pedang yang datang dari tetua lembah 9 Phoenix. Wang Xiaolong muncul di depannya dalam sekejap. Terbukti, Elder itu tidak percaya serangannya yang kuat akan dilawan dengan mudah oleh pun berusia 15 hingga 16 tahun. Dia tertangkap basah sedikit lengah. Pedang petir badai. Tetua lembah 9 Phoenix tiba-tiba berteriak dan pedang panjang di tangannya diayunkan. Beberapa sinar pedang bergemuruh membawa suara angin dan kilat samar yang akan terdengar saat badai petir meraung di puncak gunung. Pada saat ini, Wang Xiaolong melompat, tubuhnya mulai berputar di udara, dan pada saat yang sama pedang asura berayun berulang kali. Kilatan petir melintas, membelah tanah dan berubah menjadi naga banjir yang melesat menuju tetua lembah 9 Phoenix. 9 tetua lembah Phoenix dengan cepat mundur dengan panik tetapi masih 1 langkah terlambat. Naga banjir petir menghantamnya, menyebabkan ledakan menggelegar bergema dari dadanya, seluruh tubuhnya terbang kembali. Seluruh dadanya hangus hitam, mengeluarkan bau daging panggang. Tapi, tepat saat dia diledakkan kembali, naga banjir petir lainnya melesat ke arahnya, melakukan pukulan kedua, mengirimnya terbang ke arah lain. 1 bulan sebelumnya, setelah pertempuran dengan Yang An, pemahaman Wang Xiaolong tentang langkah keempat keterampilan pedang asura membuat kemajuan luar biasa. Latihan 1 bulan ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya tetapi ketika menyerang, gerakannya aneh dan tidak dapat diprediksi, membuatnya sulit untuk bertahan. Pada saat berikutnya, 10 lagi naga banjir petir menabrak tubuh tetua lembah 9 Phoenix. Ketika Wang Xiaolong melayang kembali ke tanah, tetua lembah 9 Phoenix itu hangus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hampir tidak ada tempat yang bisa ditemukan yang tidak diselimuti warna hitam. Tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari tungku. Garis tipis residu petir mengular di sekujur tubuhnya. Sedikit keributan menyapu banyak ahli yang menonton dari jauh. Siapa anak itu? Kapan anak yang mengerikan itu muncul?
Dia sangat muda. Bahkan tetua lembah 9 Phoenix bukanlah lawannya. Saya mendengar bahwa 1 bulan yang lalu, seorang anak bermarga Wang mengalahkan Yang An, dan dia juga seseorang yang berusia sekitar 16 tahun. Mungkinkah itu dia? Tidak diragukan lagi. 3 orang, Lei Tianxing dan kedua sesepuh sedang melawan Fei Hou ketika mereka mendengar ratapan tragis rekan mereka. Ketika mereka berbalik, apa yang mereka lihat pasti mengejutkan mereka. Pada awalnya, Lei Tianxing berpikir bahwa Orde ke-10, tetua lembah 9 Phoenix dapat dengan cepat menangani Wang Xiaolong, lalu dengan cepat mendukung mereka setelah itu sehingga mereka berempat dapat menangani Fei Hou. Menurutnya, meskipun Fei Hou lebih kuat darinya, dia masih setingkat dengannya, Xiantian First Order. Dengan gabungan 4 orang, mereka akan memiliki peluang besar untuk membunuh Fei Hou. Tapi sekarang, 9 tetua lembah Phoenix yang hangus terbakar berjuang untuk berdiri, dan karena dia terbakar parah dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya bagian putih di matanya yang dapat dibedakan. Jauh di matanya ada ketakutan, kemarahan, dan niat membunuh yang lebih kuat. Sebagai tetua lembah 9 Phoenix, ahli Orde ke-10 awal, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang yang lemah di depan umum. Beruang bumi hebat menderu di bagian atas jika paru-parunya. Cahaya terang menyelimuti siluetnya saat seekor beruang raksasa muncul di belakangnya, semangat bela dirinya. Pada saat berikutnya saat dia bersiap untuk mengubah jiwa, cahaya hitam yang bersinar keluar dari tubuh Wang Xiaolong, memancarkan aura pembantaian yang kuat. 2 sayap hitam perkasa meletus dari punggungnya dan menyebar, berubah menjadi cahaya hitam yang kuat yang melesat ke arah tetua lembah 9 Phoenix. Murka Raja Neter. Mata Wang Xiaolong sedingin es saat Blades of Asura yang ada di tangannya diayunkan tanpa ampun. Segera, 2 sinar pedang keluar seperti letusan gunung berapi yang marah, mirip dengan kawanan raksasa binatang buas yang mengguncang bumi. Ketakutan dan keputusasaan tercermin di mata 9 tetua lembah Phoenix ketika dia melihat cahaya pedang yang terang, dan kemarahan Raja Neter menghantam dadanya. Mengetuknya lebih dari 100 meter jauhnya, tetua lembah 9 Phoenix mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat dia mendarat, tubuhnya terus berguling di tanah karena kekuatan yang sangat besar. Begitu dia berhenti, dia tersentak beberapa kali, lalu semua tanda kehidupan menghilang tak lama kemudian. 2 lubang berdarah besar terlihat di dadanya, memperlihatkan organ dalamnya yang hancur. Menyaksikan akhir yang menyedihkan dari 9 tetua lembah Phoenix, para prajurit yang menyaksikan di daerah sekitarnya menghirup udara dingin yang tajam. Lei Tianxing dan 2 sesepuh yang tersisa sangat marah. Sebenarnya, tetua lembah 9 Phoenix terlalu ceroboh, dia menganggap Wang Xiaolong tidak lebih dari seorang pemuda berusia 16 tahun. Tidak peduli seberapa kuat pun ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya, jadi dia tidak langsung memanggil roh bela dirinya. Jika tetua lembah 9 Phoenix memanggil semangat bela diri dan jiwanya segera berubah di awal, untuk membunuhnya, Wang Xiaolong perlu mengerahkan sedikit usaha. Paling tidak, penatua akan bertahan lebih lama darinya. Setelah menyelesaikan salah satu tetua lembah 9 Phoenix, Wang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke pertempuran di sisi lain di mana Lei Tianxing dan 2 tetua lainnya bersaing dengan Fei Hou. Siluet Wang Xiaolong melintas, dan bilah kembarnya meluncurkan serangan yang ditujukan ke salah satu tetua lembah 9 Phoenix. Dia bisa melihat bahwa penatua ini adalah yang terlemah di antara ketiganya, Ordo Pertengahan ke-10. Selama dia bisa memisahkan satu dari grup, Fei Hou kemudian bisa menangani 2 lainnya dengan cepat. Melihat Wang Xiaolong bergegas ke arahnya, penatua lembah 9 Phoenix itu tidak berani membuat kesalahan yang sama dengan meremehkan seorang anak. Pedang panjangnya menyerang Wang Xiaolong lebih dulu. Tekanan pada Fei Hou turun secara signifikan dengan Wang Xiaolong menahan salah satu dari 9 tetua lembah Phoenix. Roh bela diri Sungai Perak langsung menguat 7 kali, mendorong kekuatan Fei Hou. Beberapa detik kemudian, dengan menggunakan tinju penghancur hati, Fei Hou menghancurkan organ dalam tetua lembah 9 Phoenix yang tersisa dan kemudian memusatkan serangannya pada Lei Tianxing, penguasa lembah 9 lembah Phoenix. Penguasa lembah 9 Phoenix juga merupakan prajurit orde pertama Xiantian, sama seperti Fei Hou. Namun,
Bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan VIHOU setelah kemampuan penguatan roh bela diri dikalikan 7 kali lipat? Saat itu, Yang Dong, seorang prajurit Xiantian Second Order, hanya bertarung untuk seri dengan VIHOU yang diperkuat. Di bawah serangan agresif VIHOU, penguasa lembah 9 Phoenix tersandung berulang kali tanpa banyak kesempatan untuk mengatur napas. Dia ingin menyerukan gencatan senjata, tetapi dihujani serangan dari VIHOU, tidak ada waktu untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, Lei Tianxing terhuyung-huyung dengan canggung setelah menerima tinju penghancur hati dari VIHOU. Berhenti. 9 Phoenix Valley Lord berteriak dengan mendesak. Namun, VIHOU sudah mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah langit, dan menebas ke arah Lei Tianxing. Satu sinar pedang berbunga demi satu mekar di udara, menyapu melewati tubuhnya. Tindakan 9 Phoenix Valley Lord mandek. Bab 120, Binatang Roh. 9 Phoenix Valley Lord melirik lokasi di mana bunga pedang melewatinya. Lambang bunga mekar satu demi satu di sekujur tubuhnya, menyebabkan darah menyembur keluar darinya. 9 Phoenix Valley Lord memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Lututnya melunak saat kekuatannya berkurang, jatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Hingga saat ini, dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia akhirnya kehilangan nyawanya di sini, mati di bawah tangan Orde Pertama Xiantian, seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama dengan dirinya. Katakan padaku, apa nama gerakan yang baru saja kamu lakukan? Dia memandang VIHOU dan bertanya, suaranya serak. Bunga kematian. VIHOU menjawab dengan dingin. Bunga kematian? Penguasa lembah 9 Phoenix mengulangi nama itu untuk dirinya sendiri, dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan satu sentakan, semua tanda kehidupan menghilang. Melihat ini, tetua 9 Phoenix Valley terakhir yang bertarung dengan Wang Xiaolong sangat ketakutan. Setelah mengayunkan serangan yang kuat dengan pedangnya langsung ke Wang Xiaolong, dia berbalik dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Menonton tindakannya, VIHOU mencibir. Memanggil roh bela diri sungai peraknya, itu berubah menjadi sungai pedang. Tiba-tiba meliuk-liuk seperti air raksa, itu melingkupi tubuh tetua lembah 9 Phoenix. Sungai pedang membuat putaran penuh di sekitar tetua, lalu kembali ke sisi VIHOU, melayang di belakangnya. Tetua lembah 9 Phoenix jatuh dari udara. Di tengah jalan, kepalanya terpisah dari bahunya dengan darah menyembur keluar saat dua bagian tubuh terhempas ke tanah di bawah. Dengan kematiannya, setiap orang dari lembah 9 Phoenix yang datang ke danau pencerahan, dimusnahkan. Lembah 9 Phoenix dianggap sebagai salah satu sekte besar di kerajaan Baolong, tetapi mereka hanya memiliki satu ahli Xiantian dan itu adalah penguasa lembah mereka, Lei Tianxing. Sekarang dia sudah mati, lembah 9 Phoenix akan jatuh dari barisan mereka di kerajaan Baolong. Para prajurit yang menonton dari jauh sebelumnya membentuk kesan yang sangat berbeda saat mengamati Wang Xiaolong dan VIHOU. Faktanya, sebelum murid 9 Phoenix Valley bergerak, ada beberapa kekuatan lain yang menyukai tempat yang sama dengan Wang Xiaolong dan VIHOU dan memiliki niat untuk merebutnya dari mereka. Sekarang, melihat tubuh tak bernyawa dari 9 Phoenix Valley Lord, ketua, dan para murid berserakan di tanah, keringat dingin menetes dari dahi mereka sedangkan di dalam hati mereka diam-diam mengucapkan doa syukur agar mereka tidak bertindak gegabah. Jika bukan karena 9 murid lembah Phoenix yang melindungi malapetaka di depan mereka, orang-orang yang tergeletak di tanah saat ini kemungkinan besar adalah mereka. Setelah menyelesaikan masalah yang merupakan lembah 9 Phoenix, Wang Xiaolong dan VIHOU mengabaikan banyak tatapan kaget dan ketakutan yang diarahkan pada mereka. Menemukan tempat bersih lain agak jauh, mereka duduk bersila, menunggu. Pertempuran Wang Xiaolong dan VIHOU dengan lembah 9 Phoenix menarik perhatian orang-orang sekte pedang besar. Mereka menyaksikan pertempuran dari awal sampai akhir. Saat ini, orang-orang dari pedang besar menyaksikan dari puncak gunung beberapa ratus meter jauhnya. Ye Chen berbalik ke arah salah satu tetua sekte pedang besar di belakangnya. Anak kecil itu, apakah itu Wang Xiaolong? Penatua menjawab dengan hormat. Ya, pemimpin sekte tua, dia adalah Wang Xiaolong.
Yang lainnya bernama Fei Hao, dan pemimpin sekte sebelumnya Liu Wei meninggal di tangan kakak senior Fei Hao, Hao Tian Yuchen mengangguk. Ekspresi wajahnya menjadi dingin dan suram saat melihat siluet Wong Xiaolong dan Fei Hao. Saya tidak menyangka kekuatan anak ini tumbuh begitu cepat sampai-sampai seorang penatua dari lembah 9 Phoenix mati di tangannya. Jika ini terus berlanjut, dalam 10 tahun atau lebih, bukankah sekte pedang besar kita akan dimusnahkan Tuan, lalu merebut keuntungan saat ini, haruskah kita? Lin Ziren melangkah maju, memberi isyarat dengan tangannya dengan menggeser ibu jari di leher. Ye Chen merenungkan situasinya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya, menunda, jangan terburu-buru, tunggu sampai harta karun itu muncul dulu, baru kita akan mencari peluang. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan benih ganas ini meninggalkan danau pencerahan dengan kehadiran Fei Hao, membunuh Wong Xiaolong di siang bolong akan menjadi tindakan yang sulit. Karena itu, Ye Chen memutuskan bahwa ketika harta karun itu muncul dalam beberapa hari, perhatian Fei Hao akan teralihkan dan akan menjadi waktu yang paling tepat. 2 hari berlalu. Suara tangisan aneh yang datang dari danau pencerahan meningkat frekuensinya. Hampir setiap interval setengah jam, tangisan aneh itu semakin keras, disertai dengan fluktuasi yang intens di permukaan danau yang tenang, membuat air melonjak dan memercik. Beberapa puncak yang lebih rendah di sekitar danau pencerahan ditelan oleh naiknya permukaan air selama fluktuasi yang kuat ini. Pada hari ketiga, permukaan air danau pencerahan benar-benar naik 2 hingga 300 meter, dan terus naik lebih jauh, meski perlahan, hingga mencapai sekitar 500 meter sebelum akhirnya berhenti. Namun kali ini, tidak seperti beberapa kali sebelumnya, air tidak surut. Pada saat yang sama, pilar-pilar cahaya gemilang melesat ke langit dari permukaan danau yang jernih, yang diyakini semua orang sebagai indikasi bahwa harta karun besar akan segera muncul. Menonton adegan ini, pasukan yang berkumpul berada dalam keadaan gembira. Harta besar akan segera muncul. Beberapa tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan mereka bergegas keluar, menyelam terlebih dahulu ke dalam danau. Namun, ketika orang-orang ini menyentuh air, jeritan sengsara bergema di udara, dan mereka melihat kepala banteng besar muncul dari air. Tanduknya yang bersudut mematikan menonjol dari kepalanya menusuk 2 tubuh manusia, menusuk ke dada dan punggung mereka, meneteskan darah merah segar yang meresap ke dalam danau, menodainya dengan warna merah. Kepala banteng yang sangat besar ini memiliki sepasang mata merah yang bersinar, dan fisiknya yang besar mencapai ukuran gabungan dari 5 batu raksasa. Monster, cepat lari. Prajurit lainnya yang lompat ke danau ingin menjelajahi harta karun yang besar itu membatu ketika mereka melihat kepala banteng yang sangat besar. Menjerit ketakutan, mereka melarikan diri dari air dengan ketakutan. Tetapi pada saat ini, kepala banteng besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan aneh yang melengking, mengguncang seluruh danau pencerahan. Kekuatan penetrasi yang mengerikan datang dari raungan, menyerang semua prajurit dari sekte berbeda yang hendak melarikan diri. Bagai diterjang angin topan, tubuh mereka lemas dan mulai tenggelam ke dalam danau. Pada saat berikutnya, rahang kepala banteng yang sangat besar itu terentang terbuka seperti mulut paus yang terbuka lebar dan dibanjiri air saat menyedot semua tubuh prajurit. Ada beberapa prajurit ahli yang masih berniat untuk melompat ke danau, tetapi mereka ragu-ragu saat menyaksikan pemandangan ini. Semua tindakan mereka terhenti saat keringat dingin menetes di dahi mereka, dan mereka dengan cepat mundur ketakutan. Wong Xiaolong dan Fei Hao tercengang. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa akan ada monster aneh yang hidup di kedalaman danau pencerahan. Itu adalah binatang roh penjaga dari harta karun yang luar biasa. Mata Fei Hao menyipit saat dia mengutarakan pendapatnya. Ketika binatang iblis mematahkan belenggu tahap 10 dan memasuki alam xiantian, mereka akan dapat berbicara dalam bahasa manusia, menjadi binatang roh. Binatang roh. Wong Xiaolong menatap kepala banteng besar itu. Bisakah kamu mengenali makhluk roh macam apa ini? Itu seharusnya piton banteng hijau savage. Fei Hao menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Savage Green Bull Pythons adalah spirit beast yang sangat langka, mereka adalah keturunan dari pasangan 2 spirit beast yang berbeda, Green Bull dan Savage Python. Sifatnya sangat ganas, kejam, dan brutal, dan serangannya sangat kuat, terutama di lingkungan air.
Dikatakan bahwa selama Savage Green Bull Python tetap berada di dalam air, itu hampir tak terkalahkan. Tak terkalahkan di dalam air? Wang Xiaolong memandang Fei Hao dengan rasa ingin tahu. Fei Hao mengangguk. Savage Green Bull Python memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya memulihkan kekuatan dan cederanya dengan cepat saat berada di dalam air. Yang di depan kita seharusnya adalah Horde keempat Xiantian atau Horde kelima, dan di dalam air, bahkan Horde keenam Xiantian manusia akan kesulitan membunuhnya. Wang Xiaolong mengamati binatang roh, Savage Green Bull Python, itu bisa dengan cepat memulihkan kekuatannya. Ini memiliki kemiripan dengan kemampuan ketiga roh bela dirinya, pemulihan instan. Hanya saja pemulihan instan Wang Xiaolong hanya bisa memulihkan ki pertempurannya yang habis saat ini. Setelah menelan tidak kurang dari 20 orang di sekitarnya, kepala besar benteng Savage Green Python tenggelam kembali ke danau. Keheningan yang mematikan bertahan di keempat arah. Sekelompok ahli bertukar pandang dengan rekan-rekan mereka, dan tidak ada yang berani menjelajah ke danau lagi dengan sembrono. Tiba-tiba, dari puncak Gunung Arksan, siluet manusia terbang turun, berhenti di atas danau pencerahan dalam waktu kurang dari 1 detik. Tinju menghantam, membelah air sampai ke dasar danau. Mengaum. Raungan suram bergema dari danau, Python banteng hijau Savage tampaknya telah terluka. Sekali lagi, kepala banteng yang sangat besar itu bergegas ke permukaan danau, mulutnya terbuka lebar untuk menelan penyerang manusia itu seluruhnya. Tapi, orang yang mengambang di atas air itu menghindarinya dengan ayunan sederhana ke samping sementara dia mengirim pukulan lain ke arah Savage Green Bull Python, mengenai perut bagian bawahnya. Tubuhnya yang besar terbang keluar, dan danau pencerahan pecah lagi.